warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi bersama saya Iqbal, gitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nasin Al-Farisi, bisa dipanggil Iqbal, gitu. Kemudian alamat saya Jeruk Kecalit Lumajang. Mungkin dari teman-teman tahu Kecalit itu mana? Ya, lebih tepatnya itu pegunungan. Kemudian untuk kelahiran saya Lumajang 1 Juli 2003. Fakultas saya Tarbiyah, kemudian prodi saya yaitu PAI, bisa disebut dengan pendidikan agama Islam. Kemudian status saya yaitu mahasiswa masih anak, ya. Dan di sini ada identitas matkul sama identitas dosen, yang mana identitas nama mata kuliah saya yaitu model dan strategi belajar mengajar, bobot SK yaitu 3, kemudian yang semester dan saya semester 3. Ini diampu oleh dosen saya yaitu dosen Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin, kemudian emailnya Ihwan IAS ACID, kemudian fakultasnya Tarbiyah, prodinya pendidikan agama Islam. Iya, di sini masih ada yang kurang. Apa cak? Yang kurang yaitu jabatannya dia, begitu. Jabatannya dia itu sebagai asisten dosen. Oke, lanjut saja ya guys ya. Langsung pembahasan, yang mana di sini saya sedikit menjelaskan tentang teori behaviorisme dan konstruktivistik. Lanjut ya guys ya. Apa itu teori behaviorisme? Yaitu suatu psikologi pendidikan menyebut teori behaviorisme, dikenal dengan nama teori belajar, begitu guys ya. Hal tersebut karena seluruh perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Awalnya teori behaviorisme dicetuskan oleh Nathaniel Algagi dan David Belen, kemudian dikembangkan menjadi aliran psikologi pendidikan. Kemudian teori behaviorisme atau behavioristik sering disebut dengan sebagai SR psikologis, adalah apa itu SR psikologi, yaitu tingkah laku perilaku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Teori behaviorisme memiliki beberapa ciri-ciri rumpuh, yaitu mementingkan faktor lingkungan. Behaviorisme ini sangat mementingkan lingkungan, begitu ya guys ya. Kemudian menekankan pada tingkah laku yang tampak dengan penggunaan metode objektif, gitu ya guys ya. Kemudian bersifat mekanis. Sifatnya behaviorisme ini bersifat mekanis. Kemudian menggunakan unsur dan bagian kecil. Kemudian mengendikan pembentukan reaksi atau respon, gitu ya. Kemudian menekankan pentingnya latihan, begitu. Kenapa kok harus latihan? Ya, memang harus latihan, gitu. Kemudian mementingkan mekanisme belajar, gitu. Kalau nggak belajar nggak bisa, guys ya. Kemudian lanjut, ada banyak tokoh ahli yang berkarya mengenai teori behaviorisme, diantaranya yaitu Ivan Pavlov 1849 sampai 1936, Petrovich
Pavlov merupakan ahli psikologi dari Rusia yang menggunakan bahwa individu dapat dikendalikan dengan cara stimulus alami yang tepat untuk mengandalkan respon yang diinginkan, sedangkan individu tidak sadar dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya, begitu. Kemudian Edward Thorndike 1874 sampai 1949. Dalam teori behaviorisme, Thorndike menemukan hukum-hukum belajar seperti hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat, gitu ya. Kemudian John B. Waston. Menurut Waston, belajar adalah proses refleksi yang terjadi atau respon bermasyarakat melalui stimulus pengganti. Semua tingkah laku lainnya itu terbentuk oleh hubungan stimulus respon baru melalui conditioning, gitu ya. Kemudian kita lanjut. Yang keempat ini ada Carl Hull. Bagi Hull, tingkah laku seorang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup. Oleh karena itu, dalam teori Carl Hull, behaviorisme ini disebut sebagai kebutuhan biologis, dan pemuasan kebutuhan biologis menempati posisi sentral, begitu ya guys ya. Kemudian kita lanjut. Edwin Guinry mengemukakan teori kontiguitas yang memandang bahwa belajar merupakan kaitan asosiatif antara stimulus tertentu dan respon tertentu, gitu ya. Kemudian di sini ada Frederick Skinner. Frederick Skinner mengeluarkan karya berjudul About Behaviorism yang menyebut tingkah laku terbentuk oleh konsekuensi yang ditimbulkan oleh tingkah laku sendiri. Ini ada yang nggak kelihatan ya, mohon maaf ya guys ya. Ini karena saya langsung truk ini guys ya. Kemudian kita lanjut ya guys ya. Kelemahan dan kelebihan teori behaviorisme. Di sini juga ada ini anunya. Apa itu kelemahan dan kelebihannya? Nah, di sini saya akan menyebutkan kelebihannya. Ini yang pertama, teori behaviorisme cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Antaranya suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk penghargaan langsung seperti pujian. Nah, jadi contohnya itu begini. Anak kecil itu ketika dibanggakan atau dibiasakan gitu gini, mereka itu senang gitu ya. Yang mana kita kasih penghargaan. Samen dapat piagam gitu. Nah, nanti di situ pastilah anak kecil itu pasti bangga. Jangankan anak kecil, orang tua pun juga bangga. Kemudian lanjut, pembiasaan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Jadi pada waktu belajar ya, itu seorang guru itu juga harus juga harus mengerti situasi kelasnya, yang mana ketika siswanya songkok miring subhanallah, yang mana pada kelas tersebut sudah terjadi pertingkaian keluarga atau apa gitu ya, seperti mereka ada kendala dengan keluarganya gitu. Jadi kita harus peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang mana kalau tidak peka terhadap belajar di kelas kita itu, itu
mereka akan gimana ya, kayak kurang mengenakan ke siswa. Jadi mereka itu malas gitu untuk belajar, yang mana mereka itu sudah dapat cacian maki dari rumahnya pas di sekolah, dapat materi kayak gini. Nah, nantinya seorang siswa itu pastilah malas untuk belajar begitu. Seperti contohnya begitu ya, contoh di luar. Kemudian di sini ada yang B ini kelemahannya ya. Kelemahan teori behaviorisme. Yang pertama ini, pembelajaran siswa berpusat pada guru, bersifat mekanisme dan hanya prioritas pada hasil yang diamati dan diukur. Jadi pembelajaran siswa pada guru, jadi kayak apa ya? Kalau ingin bersifat kepada guru saja. Nah, seorang siswa itu tidak merasakan apa itu behaviorisme gitu ya. Kemudian yang kedua, murid mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengarkan sebagai cara yang efektif. Kelemahannya cuma cuma menghafalkan. Kalau kita cuma menghafalkan, biasanya itu gampang lupa begitu. Jadi kalau bisa ya disuruh sambil menyatat apa yang kita terangkan begitu ya. Kemudian ada ini poin ketiga, penggunaan hukum sebagai salah satu cara mendisiplinkan siswa, baik hukum verbal maupun fisik, justru berakibat buruk pada siswa. Ketika orang siswa kalau dihukum terus biar disiplin menurut guru, mereka lama-kelamaan itu bisa malas untuk belajar, malas untuk masuk kelas begitu. Kebanyakan sekarang seorang guru itu menghukumnya begitu. Tetapi ya tergantung dirinya juga. Kalau mereka memang mau belajar, pastinya mereka sadar, aku dihukum begini karena aku salah dan saya seharusnya bisa lebih baik dari ini gitu. Kemudian lanjut ya guys, maaf ini saya lagi di rumah teman saya ya. Jadi di luar rame ya, mohon dimaklumi. Oke. Ini lanjut. Oke. Baik, mungkin dari presentasi yang saya terangkan tadi ada yang dipertanyakan, silakan isi di kolom komentar ya guys ya. Oke, kalau enggak yang punya WA saya langsung hubungi saya, langsung kasih pertanyaan ke saya guys ya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, ya ini konstruktivitik. Apa itu konstruktivitik? Yaitu belajar merupakan suatu proses pembentukan serta upaya dalam mengonstruksi pengalaman sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinasi dan menciptakan lingkungannya belajar dengan kondusif begitu ya. Jadi kalau pembelajaran kita nggak kondusif, maka pembelajarannya akan gagal. Seperti halnya kita sudah menyiapkan dari rumah, ini kayaknya bagus nanti diterapkan di sekolahan. Pas nyampe sekolahan apa? Siswanya nggak kondusif, jadi ya rusak. Jadi diperlukannya konstruktivistik, yang mana itu belajar merupakan suatu proses pembentukan serta upaya dalam mengonstruksi pengalaman sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinasi dan menciptakan lingkungan belajar dengan kondusif begitu. Jadi kalau ya cuma kayak makanya tadi nggak ada konstruktivitas, maka pembelajarannya ya kurang.
dan kurang efektif begitu. Karena apa? Karena mereka bisa tidak kondusif begitu ya guys ya. Oke, lanjut saja guys, biar nggak lama-lama. Oke, di sini ada dua tokoh terkenal yang menganut teori belajar konstruktivistik adalah begini ya. Ini kelebihan saya tadi ngasih tulisannya guys ya. Ini ada lainnya. Jadi di sini ada Jerome Bruce dan Zheng Bin. Menurut Bruce, dalam proses belajar ada 3 hal yang saling beriringan. Apa saja itu? Nah, ini pertama adalah memperolehnya informasi baru. Kemudian yang kedua, transformasi informasi, dan yang ketiga, menguji kebenaran informasi dengan ketepatan pengetahuan. Sedangkan menurut Jinping, konstruktivistik adalah proses menemukan pengetahuan yang disesuaikan berdasarkan reality. Yang mana Peng juga menurunkan bahwa dalam teori konstruktivistik ini peran guru adalah sebagai fasilitator begitu. Selanjutnya, ilmu yang diproses dalam pikiran siswa dibangun dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai skema itu yang dimilikinya. Kemudian dalam teori ini kreatif siswa dibutuhkan agar siswa mampu mengikuti perkembangan pengetahuan yang semakin hari semakin berkembang dengan pesat gitu. Karena siswa sendiri yang akan mengkonsumsi pengetahuan dapat dari pengalamannya, sehingga pengalaman setiap siswa sebentar saya carikan saya ini di 2 toko. Oke, ini sampai di apa tadi ya guys ya. Yang akan mengonstruksi pengetahuan. Sebentar guys, itu tutup kamera guys. Ini pengetahuan yang didapat dari pengalamannya dan didapat berarti ini pengetahuan yang didapat dari pengetahuannya. Nah, dan sehingga pemahaman setiap siswa satu dengan yang lain akan dampak berbeda dan pastinya akan bentar guys, ini ketutupan guys. Guys ya, setiap siswa satu dan yang lain akan tampak berbeda dan pastinya akan menentukan. Ini pastinya akan menentukan ya, menentukan perkembangan pengetahuan dan yang dimilikinya gitu. Oke. Kemudian apabila teori ini diterapkan dalam proses belajar, manfaat yang didapat antara lain adalah menjadikan siswa lebih baik, lebih mandiri dan kreatifnya. Menjadikan siswa lebih mandiri dengan keaktifannya, gitu guys. Kemudian siswa dapat mengembangkan setiap pengetahuan yang semakin berkembang pesat begitu. Kemudian guru dapat memahami peradaban ide setiap siswa, pengetahuan yang sudah dikonstruksi begitu. Kemudian apalagi ya, ini ada guru dapat mengetahui seberapa jauh siswanya memahami pengetahuan yang telah didapatnya begitu. Dan banyak lain guys, banyak ini manfaatnya itu banyak ini guys untuk teori ini guys ya. Bisa sampean searching gitu. Baik, kita lanjut.
Nah, di sini saya sedikit menjelaskan peran seorang guru dalam belajar konstruktivistik. Nah, oke guys, siap? Oh ya siap. Guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengonstruksian belajar oleh siswa berjalan lancar begitu. Guru tidak mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya. Kemudian melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Oke, begitu. Jadi peran guru itu begini ya. Oke, lanjut. Begini ya. Semisal dari penerangan saya tadi dari awal sampai akhir ini kurang dimengerti oleh pemirsa, siap. Silakan isi komen di bawah ini. Siap. Kalau nggak mau komen, nanti ini saya kasih nomor WA saya ya. Oke. Baik, sekian presentasi dari saya ya. Mohon maaf dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang tiada batasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Oke guys ya, guys.